Pak, gini. Pertama, sejatinya introvert dan teman-temannya itu adalah sebuah kepribadian. Sedangkan antisosial itu sebuah penyakit atau gangguan kepribadian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode pertama Adi Karsa, Mahardika Berkarya, Mahardika Bersuara. Di episode pertama kali ini kita kedatangan bintang tamu dari salah satu teman kita, ada Faiz Abinaya. Halo Faiz. Halo, makasih sudah undang gua, makasih Gias, makasih banyak. Cuman ngomong-ngomong, nama gua kan Faiz Abinaya. Bisa nggak dipanggil Abin aja gitu? Dipanggil Abin. Abin. Kenapa tuh lu mau dipanggil Soalnya, Abin? Panggilan Faiz itu kan udah tersebar umum lah di sekitar kita pastinya. Soalnya juga dilihat dari manapun, pasti kalian minimal adalah di lingkungan kalian satu orang yang namanya Faiz. Makanya gue pengen kelihatan berbeda, pengen kelihatan lebih keren dan sebagainya, pilih nama panggil gue Abin kayak gitu. Oke, berarti sekarang gue panggil lu Abin aja ya, karena lu pengen terlihat beda dari Faiz yang lain gitu. Ya betul. Oke, kita panggilnya Abin. Abin gimana sehari-harinya, kesibukannya? Sibuk gak sibuk sih ya, kerjaan ada, apalagi kan bentar lagi ada proker yang berhubungan banget dengan divisi gua gitu kan. Apa tuh kalau boleh tahu Proker prokernya? farewell 2023. Asik. Gimana nih, udah ngerancang konsep dan semacamnya? Udah dong, cuma nggak mau spoiler, Oke. takutnya ntar ada kelas 12 yang nonton. Oke, sip. Gak apa-apa, boleh. Nah, terus juga dari segi yang lainnya, alhamdulillah sibuk-sibuknya gue masih ada waktu buat ngelakuin kegiatan lain kayak olahraga, main volley, workout dan sebagainya. Gue masih bisa juga. Lagian jabatan gue kan di BEM nih nggak begitu tinggi lah, cuma sampai kadif itu, kepala divisi, menteri dari sebuah departemen. Jadi gue cuma mengetuai dari 14 orang hebat tentunya. Beda sama Gias ini kan, dari jaketnya juga beda tuh. Coba tunjukin tuh. Gak usah sih, gak apa-apa. Makasih gitu. Itu di jaket Gias nih di bagian kanannya tertulis presiden. Kan dari namanya juga udah beda gitu. Gue yang cuma kadif, bukan cuma sih, kadif juga hebat kan gue. Dan Gias yang presiden tuh beda gitu. Gue cuma 14 orang, Gias mengetuai berapa? 35 orang 35 orang yang jelas hebat juga setelah ada gue dan teman-teman gue yang lain kayak Udin, Saka dan sebagainya gitu kan, dan sisa-sisanya. Menurut gue presiden ini jabatan yang keren itu, dia berada paling atas pusatnya, emang keren. Sebelum ngomong-ngomong, presiden ini satu periode, 1 tahun masa jabatan. satu tahun masa jabatan. Kenapa nggak 2? Gak bisa dong, karena emang di sini kan peraturannya kayak gitu. Tahun depan harus ganti jabatan baru, harus ganti kepemimpinan baru. Oh, kalau 3 kan emang jelas gak bisa. 3 kan udah gak boleh. Ya udah gak Aduh, boleh. kayaknya kita jangan ngomongin ini deh, jangan ngomongin jangan. politik dalam Oke, skala oke. nasional. Berat banget. Daerah Mending- sini aja. Asipa Ya, aja. mending kita ngomongin soal sesuatu yang social science banget gitu. Bukan social science IPS, maksudnya social science tuh sosialnya ada, sainsnya juga ada. Asik. Paham. Gak connect, ngerti. Oke, hari ini kita bakal ngomongin soal kepribadian seseorang, sifat seseorang. Jadi kan setiap orang ini beda-beda ya, diciptakan oleh Tuhan berbeda-beda gitu. Ada yang kayak begini, ada yang kayak begitu. Nah, pasti setiap orang kepribadian juga beda-beda. Tentu kita kenal ada yang namanya extrovert, introvert, sama ambivert gitu kan. Nah, introvert yang dia gabungan antara extrovert dan introvert. Extrovert yang dia orangnya sosial abis, dalam artian sosialisasi kemana-mana gampang gitu, jalin relasi kayak percaya dirinya tuh udah di atas rata-rata gitu. Ada lagi satu lagi introvert yang orangnya nih kayak antisosial gitu, ya nggak sih? Nah, barusan kayak gue ngerasa ada perbedaan pendapat di antara gue sama lu. Soalnya perlu diketahui bahwasanya introvert tuh sama antisosial tuh beda. Beda dari mananya? Kenapa gini? Pertama, sejatinya introvert dan teman-temannya itu adalah sebuah kepribadian. Sedangkan antisosial itu sebuah penyakit atau gangguan kepribadian kayak gitu. Berarti antisosial nih nggak sehat gitu. Iya, antisosial tidak sehat. Beda sama introvert. Beda. Dia bukannya kepribadian ataupun sifat, tapi dia ini penyakit. Emang harus juga dituntaskan gitu.
Makanya gini, gue bakal ngasih tahu perbedaan nih. Soalnya kadang orang juga susah bedain di antara introvert, extrovert, extrovert salah, introvert, Sama pemalu, antisosial. sama antisosial. Oke. Jadi ini mirip nih, cuma Coba pada mulai dasarnya selalu berbeda. dari definisinya dulu deh, biar dari yang paling umumnya dulu gitu. Jadi gini, introvert itu kan udah gue bilang dia tuh kepribadian. Jadi dia ini kepribadian seseorang dimana ketika dia melakukan tindakan sosial, berinteraksi dan sebagainya, dia bakal mengecas dirinya, menggairahkan kembali dirinya dengan cara menyendiri gitu. Sedangkan pemalu dia ini bakal merasakan tidak nyaman ketika berada dalam sebuah keramaian gitu. Makanya disebut pemalu karena dia malu ketika banyak orang. Sedangkan antisosial itu adalah penyakit di mana dia ini merasakan kayak nggak butuh orang lain, tidak punya simpati. Dia tuh udah menyimpang dari norma-norma sosial kayak gitu. Berarti kalau ketiganya ini tuh punya persamaan ya. Persamaannya dalam artian mereka ini sama-sama nggak expert di keramaian. Mereka suka yang sendirian, yang tenang gitu. Nah, cuma bedanya gini. Introvert itu cuma ketika dia punya masalah, ketika dia lelah dan sebagainya dia mau menyendiri. Cuma di kesehariannya banyak juga introvert yang talk a lot gitu. Kayak Boy William. Kalian tahu kan Boy William? Tahu Yang ya, banyak ngomong di mana-mana. Tapi kalau kalian cek di Instagramnya, bahkan dia pernah ngomong sendiri, maksudnya dia tuh introvert. Di bio Instagramnya bisa kalian cek. Di situ ada tulisan introvert who talks a lot. asik. Introvert yang asik gitu. Ya betul, introvert yang asik, yang banyak ngomong dan berisik, kayak gitu. Soalnya perlu diketahui juga, introvert ini nggak selamanya menyendiri, diam-diam di kasur, di rumah doang, tidak bersosialisasi, nggak gitu. Banyak juga kenalan gua nih yang bisa dikatakan dia introvert. Dia introvertnya gini sifatnya, beda sama extrovert. Yang extrovert emang jelas gitu, biasanya dia ketika apa-apa butuh mencari orang lain. Ketika dia bosen, gue harus ketemu temen nih. Soalnya kadang-kadang otak extrovertnya gini, mending gue nongkrong daripada gue stres mikirin masalah mulu. Setuju? Setuju. Nah, Dia gitu nggak kan. bisa diem ya. Nggak bisa diem. Nggak beraktivitas lah. Ya pokoknya dia tuh butuh orang lain. Dan makanya cara extrovert untuk membangun kembali, menggairahkan dirinya, mengecas dirinya tuh dengan bertemu orang lain, bermain, ngobrol dan sebagainya. Dengan introvert dia tuh butuh menyendiri. Nah perbedaannya adalah gini, ketika extrovert itu selalu bersama orang lain, introvert juga tentu butuh orang lain dalam kehidupannya. Pasti. Karena introvert juga sebuah kepribadian manusia, di mana manusia juga adalah makhluk sosial kayak gitu. Jadi tetapi bedanya, introvert ketika memiliki masalah dia bakal memilih untuk menyendiri, bermeditasi kayak gitu. Karena introvert ini menyukai tempat yang sunyi, sepi, tenang, damai kayak gitu. Makanya biasanya orang introvert tuh punya masalah naik ke gunung, pergi ke hutan mencari danau dan sebagainya, mendengarkan suara burung berkicau dan sebagainya kayak gitu. Lagi-lagi menghindari keramaian, mencari ketenangan. Iya. Jadi kalau extrovert ngecasnya di luar, introvert ngecasnya di dalam Iya, artian betul. sendiri. Dia butuh penyemangat dari dalam dirinya sendiri kayak gitu. Iya, I see. Ya, kalau antisosial berarti dia ngejauh dong. Nah, antisosial ini gimana ya ngejelasinnya? Antisosial ini rumit. Karena dia tuh masalah dalam kepribadian manusia, dia tuh gangguan. Biasanya tercipta karena dia mungkin ada keturunan atau mungkin pola asuh orang tua yang salah kayak gitu. Bisa antisosial memiliki trauma kayak gini. Ada antisosial yang berpikir bahwasannya saya nggak butuh perempuan. Saya melihat ayah saya melihat ibu saya menyakiti ayah saya kayak gitu. Mungkin ada juga yang berpikir saya nggak butuh laki-laki karena saya melihat ayah saya menyakiti ibu saya. Ada faktor juga ya, Iya, ada faktor, latar belakang dan sebagainya. Kayak mungkin dia berasal dari keluarga broken home dengan orientasi keluarga yang berbeda dengan kita biasanya gitu kan. Jadi dia nganggap orang tuh beberapa orang nggak baik, jadi dia nggak mau bersosialisasi berinteraksi sama orang betul. lain. Hingga menimbulkan bosnya rasa-rasa kayak gue ini paling hebat, gue ini bisa menjalani gue sendiri dan gue nggak butuh orang lain, aku nggak butuh orang lain kayak gitu. Hingga simpatinya menjadi nol, jelek dan membenci orang lain. Bahkan hingga banyak kan kasus-kasus di Jepang gitu, hikikomori yang bisa sebulan gitu
tahan di kamar doang. Kenapa? Karena mereka sejatinya nggak butuh perasaan simpati dan sebagainya. Mereka betah gitu mengurung diri dengan hidupnya sendiri kayak gitu. Berarti kalau introvert dan antisosial itu beda, apalagi dari segi tadi ya, relasi gitu. Gimana Betul. kalau introvertnya tetap bisa menjalin relasi dengan baik sama orang lain? Introvert ini emang pasti semuanya butuh gitu. Karena eh, orang-orang introvert pasti hang out gitu. Ngerti gak? Pasti pasti bergaul, pasti Oh main. iya, paham. Cuma bedanya gini, orang introvert itu bisa lebih suka bergaul dengan lingkaran yang lebih kecil. Dia bakal main bersama temennya, jalan-jalan dalam kumpulan 2 sampai 3 orang doang. Circle-nya circle kecil ya, tapi Ya, betul. kemana-mana tuh sama mereka terus gitu. Ya, karena orang introvert nih lebih mengandalkan kualitas dari pertemanan daripada kuantitas. Berbeda dengan ekstrovert yang tentunya mereka semakin baik punya teman semakin bahagia, nggak peduli di mana kekurangan temannya, di mana kelebihan temannya, yang penting mereka tuh punya makin baik punya teman makin bahagia. Sedangkan kalau introvert kan berbeda, dia tuh berteman dengan apa yang dibutuhkan sama dia kayak gitu. Berarti introvert ini seseorang yang analitis, observatif, jadi Betul. dia meneliti gitu ya. Soalnya dari yang gua amati juga, orang-orang introvert nih perencana yang hebat gitu. Perencana yang hebat. Betul, kayak si Gias ini kan. Perencana yang begitu hebat. Berarti gue introvert dong kalau gitu. Bisa jadi, karena yang menilai itu tentu dari diri lu sendiri, di mana lu betahnya, gimana lu betah. Mungkin lu ketika capek butuh teman-teman lu, atau mungkin lu ketika capek butuh sendiri kayak gitu. Tapi ya sih kalau boleh jujur gue lebih suka yang mencari ketenangan gitu, nggak terlalu suka keramaian. Kayak tadi yang lu bilang, ngecas sendiri gitu loh. Berarti emang kayaknya bisa dipastikan kayak lu nih introvert. Ya kayaknya gue introvert ya. Ya untungnya sih gue nggak jadi antisosial gitu. Intinya itulah alhamdulillah. Soalnya dari yang gue baca juga studi-studi banyak yang mengatakan maksudnya orang introvert nih terkadang secara kecerdasan lebih pintar daripada orang extrovert kan. Dilihat dari Gias juga ini cerdas orangnya, cuma nggak biasa itu aja juga kok. tergantung dari bagaimana nilai kecerdasan itu, nilai dari mana bosnya, definisi kecerdasan itu nilai dari mananya kayak gitu. Karena setiap manusia juga punya kecerdasannya masing-masing kan. Betul. Ada yang di musik, ada yang di seni lainnya, misalnya ada yang di akademik gitu kan. Nggak harus selalu tentang akademik sebetulnya kecerdasan itu. Analitis ya, berarti dia pandai menilai sesuatu. Kayak tadi lu bilang kan kualitas ya, kualitas yang dipentingin daripada kuantitas gitu. Betul. Secara gak langsung berarti introvert nih orang yang peduli banget dong sama teman-temannya. Bisa dibilang begitu, bisa dikatakan begitu. Tapi ya bukan berarti ekstrovert juga nggak peduli sama teman-temannya. Ini kenapa bisa dikatakan introvert itu lebih peduli daripada kepada teman-teman dekatnya? Karena gini, introvert nih temennya itu aja, dekatnya dengan jelas yang itu aja. Mereka nggak butuh orang baru gitu, cuma tetap butuh bersosialisasi. Jadi udah kenal dekat sama teman-temannya karena mainnya ya lagi-lagi itu Iya, aja jadi orangnya. ketika satu temennya ini mengalami masalah, tentu misal gini, si A dan si B, si A ini introvert, si A ini Gias lah, introvert Gias. Contoh ya, oke. Nah Gias ini punya teman baik si B, dimana Gias ini dari kecil bersama, SD SMP SMA bareng, main kemana-mana bareng, bahkan hobinya sama dan sebagainya. Jadi si B ini ketika mengalami masalah, Gias bakal cemas, si A ini bakal cemas, bakal panik, karena dia merasa kalau si B ini kenapa-napa, dia bingung. Bahwasanya yang di otaknya yang gue punya cuma si B, kayak gitu. Lebih gampang overthinking juga dong introvert ini. Nah, terhadap teman-temannya khususnya gitu. Mungkin iya. Soalnya saya sendiri bukan introvert. Oke. Jadi introvert ini tadi punya kepedulian yang tinggi karena teman-temannya ya itu aja. Oh ya, by the way, ada nggak sih hal terintrovert atau hal-hal introvert apa yang pernah lo lakuin gitu? Contoh misal kayak malu nih ada tamu datang ke rumah tapi lo tuh kayak males gitu ketemu tamu itu. Akhirnya lo ngurung diri di kamar, gak mau ketemu sama tamu itu. Lo pernah nggak kayak gitu? Meskipun katanya lo ini bukan seorang introvert. Mengalami yang kayak gitu pernah sih, jujur aja pernah. Ketika lebaran tuh kan event yang ada 1 tahun sekali kan, 1 Ya. tahun sekali
event keagamaan kita Islam tentunya di Indonesia, dimana budaya kita tuh siap lebaran nih halal bihalal, salam salaman, ketemu keluarga jauh dekat hingga jauh gitu kan. Nah sedangkan yang gue pikir tuh gini, setiap gue pulang kamu nih, gue ketemu mereka cuma setahun sekali dan pas lebaran. Jadi untuk apa gue minta maaf? Gue gak melakukan kesalahan apapun dong. 1 tahun berjalan penuh gue gak ketemu mereka, gue gak salaman, gue gak ngobrol sama mereka. Tiba-tiba ketemu nih lagi lebaran, mohon maaf lahir batin ya. Yang gue pikirin, apa gue minta maaf? Ketemu enggak, interaksi enggak, cuma ketemu 1 tahun sekali, juga pas pulang kampung. Kalau gue gak pulang kampung 1 tahun gak ketemu dong. Ya boleh jadi gitu, ada Nah satu iya, kali gitu kan lu pernah kayak nggak sengaja atau gimana, jadi ya udah maafkan aja. Karena terlepas dari itu juga kan kultur negara kita gitu, soalnya kebiasaan. iya sih, tapi ya emang kadang gue juga sadari lah, emang budaya kan, budaya nggak mungkin dilepas gitu aja. Jadi gue tetap ikutin, tetap ketemu saudara-saudara Jawa gue kan kayak Sugeng Priadio kan dan sebagainya. Tuh salam salaman sama kakek nenek, kakaknya kakek, adiknya nenek dan sebagainya. Tapi gue juga pernah trial tadi di mana gue malas gitu untuk berinteraksi dengan orang-orang yang datang ke rumah gue, tamu atau gimana. Jujur gue pernah, itu gue lagi pulang kampung, gue lagi di kamar gitu, gue capek seharian keliling terus, sore-sore dateng ke rumah kakek gue. Itu gue kayak udah cukup lah bertemu orang-orang baru lagi yang gue gak kenal, padahal itu keluarga gue sendiri. Capek gitu ngobrol yang entah gue nggak kenal dia nggak kenal gue, dan menanyakan bahkan gimana sekolahnya, bahkan emangnya anda tahu saya sekolah di mana gitu. Kadang ngobrolin apa juga jadi bisa dibilang serba salah ya, kayak Iya, nggak penting juga sebenarnya buat diobrolin gitu. betul, Dan karena nggak tahu mau ngomong apa. di komen gitu, kita kan ketemu setahun sekali, tahun lalu dia ketemu saya, tahun depannya gue ketemu lagi dong sama beliau ini. Abin makin gendut ya kan, gimana ya, kita ketemu setahun sekali dong, tiba-tiba komen kayak gitu kan ya gimana gitu, Agak kurang enak juga ya. nggak enak didengar ya. Cuma nggak apa-apa, namanya juga keluarga kan. Ya udah lama nggak ketemu, basa-basi biasa. Basa-basi. Lagi-lagi budaya orang Indonesia suka basa-basi. Indonesia template banget. Ada coba nih, kalian semua di luar negeri nggak ada gitu kan, hujan turun berdua, hujan Wah hujan ya. hujan itu nggak ada di Amerika, rain gitu nggak ada. Udah di Indonesia doang kayak gitu, hujan. Atau enggak lu baru balik dari luar, Abin udah pulang belum, masih makan gitu kan. Cuma Indonesia doang kayak gitu. Di mana, di Amerika nggak ada kayak gitu kan. Oh baru datang gitu kan pakai bahasa Inggris, nggak ada kayak gitu. Udah Indonesia template tapi sangat keren gitu kalau gue. Ramah ya, orang-orangnya Ramah ramah. banget. Suka bersosialisasi, interaksi, ngobrol, sekedar ngobrol aja itu dijabanin gitu sama orang Indonesia. Betul. Sama ini nih orang introvert kan tadi ya, kita nih orang Indonesia suka banyak ngomong, suka basa-basi, tapi introvert ini nggak suka banyak ngobrol biasanya. Nah karena mereka nih biasanya mikir gitu kan, tadi takut salah kalau ngomong. Itu biasanya apa aja sih yang ditakutin, kenapa gitu introvert bisa sampai setakut itu buat ngobrol sama orang lain, padahal kan ya kita ngobrol-ngobrol aja. Nah gini, yang gue tahu ya, nggak semua introvert itu mikir kayak gitu. Karena introvert tuh juga bisa percaya diri. Makanya kadang orang mikir, kadang orang Indonesia tuh mengeneralisasikan semuanya gitu, kayak wah ini bocah baik omong berarti dia ekstrovert, wah ini bocah ini pendiam berarti dia introvert. Kalau nggak tentu. Yang lo tadi katakan tuh itu sebagai sifat dari pemalu. Nah jadi gini, dia introvert, dia malu kan, tadi dia berarti apa kata lu, Malu, takut kalau ngomong sama orang lain itu kalau takut salah. takut salah kan, mikir gitu. Dia malu, kenapa dia malu, dia takut maksudnya apa yang dia sampaikan itu tidak bisa diterima sama orang lain kayak gitu. Oh ya. Nah jadi merasakan malu, mereka nggak mau gitu, karena biasanya orang malu nih terkena dampak kenapa dia bisa jadi malu ketika waktu mungkin dia punya masalah waktu kecil, mungkin ketika dia melakukan kesalahan dia dipermalukan di depan umum. Jadi ketika orang lain melihat dia ketawa gitu kan, dia melihat senyum orang lain tuh kayak jahat banget gitu, gak enak, dia nggak mau, akhirnya dia menjadi pemalu. Jadi nggak dikit juga soalnya orang ekstrovert yang pemalu tuh nggak dikit. Berarti orang tuh kebanyakan ngecap orang tersebut gitu, kayak orang ini extrovert atau introvert atau ini ambivert dan lain sebagainya, itu karena sesuatu yang nampak aja ya. Padahal kita nggak tahu di belakang mereka Kayak punya emang, kemampuan apa gitu, bisa public speaking dan lain sebagainya.
kepribadian seperti itu tuh setahu gue mungkin ya, mungkin kalau ada koreksi atau sebagainya bisa dijawab di kolom komentar gitu kan. Eh, Kayak ambivert, extrovert, introvert, kepribadian seperti itu cuma dasar ilmu sampul atau dasarnya di mana mereka melakukan sosialisasi pertama kali, bersosial, ngobrol dan sebagainya itu pertama kalinya itu dicap dari introvert, extrovert, atau ambivertnya, First first impressionnya. Jadi ketika eh, orang ekstrovert yang tiba-tiba langsung mencari perhatian, jadi pusat perhatian satu kelas ketika baru masuk sekolah, langsung orang hafal, oh dia nih orangnya nih, gitu. Karena dia ekstrovert, dia pengen langsung cepat kenalnya. Dan introvert nih biasanya pengen kenal lebih mendalam, jadi dia bakal kenal satu-satu, gak bakal langsung kenal satu kelas, mungkin butuh waktu mungkin buat dia kenal sekelas, dan mungkin buat dia dikenal kayak gitu. Karena bisa dibilang si introvert ini lebih spesifik. tadi ya. Bahkan Observatif banget orangnya. betul, bahkan kadang kalau ekstrovert yang setiap saat maunya ketemu orang, introvert nih kalau mau ketemu orang kadang mikir dulu, eh gue harus ada urusan, gue harus ada sesuatu baru bisa ketemu orang ini, kayak gitu. Emang butuh sesuatu, nggak bisa tiba-tiba dia datang, hap, gue pengen main, pokoknya gue pengen main gitu, nggak bisa. Dia tuh lebih spesifik, butuh kejelasan itu. Gue pengen main tapi jelas, gue pengen main apa, misalnya gue pengen ke rumah dia dengan alasan gue pengen main ke Dufan dan sebagainya, kayak gitu. Nggak bisa juga datang ngobrol doang nggak tahu ada kedepannya gimana, nggak bisa. Orang introvert tuh nggak bisa kayak gitu. Tapi gak jarang juga sih. Misal tadi kan orang ngasih cap ya, first impression gitu, impresi orang ke orang lain, kayak misalnya orang ini introvert gara-gara sering pendiam, orang ini extrovert gara-gara sering ngobrol sana sini. Tapi nggak jarang si pelaku gitu, maksudnya orang yang dicapnya juga jadi ngerasa bahwa dia tuh seperti itu, dan kadang ini menimbulkan mispersepsi. Ada teman gue yang bilang gini, gue nggak bisa public speaking ya, soalnya gue kan introvert, gue nggak bisa ngomong di depan, gue kan introvert, pemalu dan lain sebagainya. Itu bener gak sih? Maksudnya apakah harus gitu orang-orang berpikiran seperti itu? Gimana ya, kata gue sih itu salah gitu, ngerti gak kalau itu salah? Ngerti? Salah. Gini, eh kayaknya kenapa bisa kayak gitu, kayak karena ini ya, gimana sih ngejelasin, gue juga bingung lama-lama. Jadi ya tadi kan ya. Jadi misalnya nih lu dicap introvert. Misal lu dicap introvert. Terus akhirnya lu jadi merasa, gue nggak bisa public speaking soalnya kan gue introvert gitu. Ya Gue jadi nggak bisa ngomong di depan soalnya kan gue introvert, kata orang-orang gue introvert gitu. Itu cara mengubahnya gitu, atau untuk menyadarkan bahwasanya ini tuh mispersepsi gitu, persepsi yang salah, sudut pandang yang salah. Karena kan tadi ya, introvert itu sebenarnya bisa jadi punya bakat yang terpendam, ekstrovert juga punya punya sifat malu gitu, kadang-kadang malu ketemu orang. kalau kata gue kayak gitu tuh maksudnya sifat. Jadi gini, misperception diciptakan itu menjadikan sebuah sifat bagi orang tertentu. Kayak misalnya gini kan, tadi kata lu, padahal dia aslinya orangnya introvert, dia introvert kan, Ya. tapi gak semua introvert tuh pendiam dan sebagainya. Introvert juga ada yang banyak omong, lihat bias, berani maju ke depan, tampil ke depan menjadi presiden dan sebagainya. Nah, kenapa ada introvert yang bisa pemalu kayak gitu? Ya itu karena misperception dari orang lain. Kayak, lu kan introvert, berarti lu pemalu dong, kayak gitu kan maksud lu. Iya. Nah, ketika dia mendapatkan labeling pemalu itu, dia bakal mikir, bosnya, iya ya, orang introvert itu kan pemalu. Akhirnya dia mikir, bosnya, kayak gue gak punya bakat di public speaking karena gue introvert. Kenapa? Karena dia menemukan kenyamanan dia itu ketika dia menyendiri. Bukan ketika dia bersama orang lain. Ketika dia lelah, dia menyendiri. Dia punya masalah, dia menyendiri. Akhirnya gak ada orang lain untuk datang menyemangati dia, kayak gitu. Beda sama extrovert yang, bahwasannya orang bilang, public speaking lu jelek, ya bodo amat, yang penting gue ketemu orang baru, yang penting gue menghasilkan, gue berdapat benefit dari gue ngomong di depan kayak gini, gue caper dan sebagainya, kayak gitu. Gue jadi pusat perhatian, gue dapet benefitnya. Nah, makanya tips dari gue buat orang introvert nih, yang merasa dia gak punya bakat tampil depan, masih takut dan sebagainya, lu coba lebih aktif lagi, coba sering ngomong. Ya mungkin kalau emang merasa lelah, capek gitu, lu bisa lah menyendiri, karena emang itu yang dibutuhkan dari diri lu. Jadi jangan mengurung kita di bawah statement orang lain.
Iya betul, maksudnya emang kadang itu yang menimbulkan lu takut, pemalu, bahkan bisa jadi lu antisosial karena lu tuh takut sama kata-kata orang, lu selalu mikirin kata-kata orang kayak eh, gua ngomong gini orang ini marah gak ya, gua ngomong gini orang ini sedih gak ya, orang ini nanti gimana ya, kayak gitu. Kayak jangan terlalu terperangkap sama pemikiran itu, Jadi intinya coba dulu ya, jangan coba dulu aja. kata orang udah apa tapi lu belum cobain apa-apa udah minder duluan, udah galau duluan. Tapi maaf ya ini kalau misalnya ini terlalu mengarah karena ekstrovert, soalnya orang bilang oh dia ekstrovert, soalnya dari yang gua baca juga studi bosnya kata-kata orang ekstrovert tuh soalnya mikir kayak coba aja dulu Coba aja dulu kayak gitu. apa kata orang lain menanti. Nanti kan kalau dari yang gue baca juga introvert tuh kan kayak harus jelas gitu gimana kedepannya, harus punya kejelasan. Kalau gue kan bodo amat ya mau kedepannya, gue nggak buta lah, gue hitam doang, gue nggak liat depannya apa, yang penting gue coba dulu. Masuk Oke. BEM contohnya, Coba dulu, Coba berusaha dulu. dulu. Hasilnya apa? Ya nanti tunggu pengumuman. hasilnya kadif tiba-tiba. Itu berarti lo hebat tandanya. Alhamdulillah. Oke. Eh, tadi kan introvert sekarang antisosial nih, lo bilang tadi penyakit. Betul. Bisa dibilang juga nggak sih ini sebuah penyimpangan? Karena kan mungkin ada beberapa orang yang anggap eh, kalau diem doang gitu, menjauh dari orang lain tuh kayak nggak sesuai sama nilai-nilai yang ada di masyarakat. Bisa nggak sih kita bilang antisosial ini sebagai sebuah penyimpangan, nggak cuma sekedar penyakit? Nah betul, kenapa tadi gue sebut antisosial itu penyakit, karena dia ini juga menyimpang dalam norma-norma sosial, ya kan, dimana yang harusnya makhluk sosial ini berinteraksi dan sebagainya, butuh orang lain, keluar rumah, bermain, mencari kehidupan dan sebagainya, tapi antisosial ini tidak melakukan itu, Lebih suka mengurung, mengurung. menjauh. Bahkan kadang ada antisosial yang hidupnya tuh toksik gitu, kasar, dia tuh memanipulatif orang lain, pokoknya dia menganggap dirinya itu serba segalanya tentang dirinya, dia nggak mau disandingkan dengan orang lain, gitu marah. Berarti dia kalau introvert menjauh karena untuk menenangkan diri, kalau ini menjauh karena emang gak suka. Iya, karena emang dia nggak butuh orang lain. Nah, cara nanggepin dua kepribadian ini nih, cara nanggepin introvert dan antisosial tuh gimana gitu? Ada seninya nggak? Karena kan sebetulnya ternyata introvert sama antisosial ini beda kepribadiannya, nggak sama. Kalau buat gue menanggapi introvert tuh gak butuh tanggapan yang serius, karena emang itu sejati dirinya gitu, emang itu pribadi dari dirinya kan, Berarti biarin aja gitu, biarin nggak usah aja, kita emang rubah. itu sebagusnya dia. Maksudnya lu nggak bisa maksa introvert jadi ekstrovert dong, nggak bisa maksa dia yang punya masalah harusnya menjadi malah disuruh ketemu orang lain, mungkin dia malah jadi gila, malah gila gitu, yang harusnya dia punya me time. Biasanya orang introvert tuh menghargai waktu-waktu sendiri kayak me time-nya gitu, dia menghargai dimana dia mungkin dia anak motor, dia mau motoran tengah malam gitu, bukan untuk mencari mati tapi mencari angin segar demi dirinya sendiri gitu kan, Refreshing. refreshing, dia seneng mainin kopling dan sebagainya, sering geber-geber tengah malam, jangan sampai ganggu orang maksudnya, tapi gitu. Tapi sedangkan ekstrovert yang kalau lelah mungkin dia butuh temen ngobrol gitu, misalnya aduh tadi gua misalnya gini deh, dia habis kalah lomba futsal, dia harus ketemu teman-teman yang lainnya biar dia nggak kepikiran terus, biar dia punya semangat lagi ke depannya, biar dia lebih semangat latihannya dan sebagainya. Mungkin dia butuh timnya lagi, nggak apa-apa bro kita kalah tapi masih ada lomba di depannya nanti gitu kan. Yes. Beda, jadi lu kan nggak mungkin orang yang sukanya menyendiri sedih ketemu orang lain ketawa-ketawa bareng, mungkin dia malah merasa terasingkan, merasa terhina, merasa ketika gua sedih kok dunia lain dunia orang lain masih bahagia tertawa dan gimana, mungkin dia jadinya malah merasa sedih terasingkan kayak gitu kan. Udah jadi kelibet-kelibet gini ngomongnya. Pokoknya jangan ngerubah introvert itu buat dia jadi ekstrovert, begitu pun sebaliknya. Karena introvert nih bukan sesuatu yang buruk Betul, sebetulnya kan. introvert ini emang bukan buruk, jadi buat lu semua yang masih mikir introvert ini sebuah keburukan, antisosial dan sebagainya, lu yang harus mengubah mindset lu mungkin. Berarti yang harus dirubah tuh antisosial. Betul, antisosial ini emang harus disembuhkan, segera disembuhkan, mungkin dengan cara dibawa ke psikolog atau sebagainya, psikiater, psikolog, orang-orang yang mengerti dan memahami tentang dunia tersebut gitu kan. Karena emang antisosial ini berat ya, mau disebut sampah nggak enak gitu kan, mau disebut orang normal cuma ya dari mana segi normalnya, interaksi nggak ada, Ngejauh terus. jauh terus, diajak makin menjauh, bukannya makin mendekat malah makin menjauh, makin pergi makin gak suka gitu kan.
Yang jauh semakin menjauh gitu. Iya gitu. Soalnya emang namanya juga gangguan kan, gangguan. Soalnya namanya juga pengganggu kan bisa dihilangin, bisa Ya. disingkirkan. Jadi buat orang-orang antisosial gitu, coba secepatnya ditangani. Bisa dilakukan di lingkungan anda sekalian ini ada yang antisosial, langsung bawa psikiater. Bawa psikiater, dirangkul juga gitu, jangan dibiarin sifat antisosialnya ini terus berkembang dalam dirinya gitu. Coba mungkin kan ada kata-kata kayak wah, eh, kebencian kalah dengan cinta dan sebagainya itu kan ada ya. Mungkin coba lu orang antisosial lu tanyalah kabar tiap hari itu ya. Soalnya si A nih antisosial, lu tanya aja, "Ah, ngapain?" Mungkin dia awalnya marah kayak apa sih ini suka banget. Yang hari lu gituin, "Ah, sehat," gitu. Nggak usah yang bener-bener mendalam kayak umur lu berapa, makan apa hari ini, ah nggak usah gitu kan. Sederhana tapi bermakna. Iya mungkin hari dia bakal merasa bosnya ada juga loh orang yang memperhatikan gua. Merasakan tadi ya cinta Betul, gitu. lama-lama dia bakal terbuka kayak awalnya dia ah semua orang sama aja, nggak ada yang berguna gitu, ala-ala wibu-wibu gitu kan, nggak ada yang penting gitu, cuma gua doang, nggak ada yang peduli sama gua, dan gua nggak harus peduli orang lain. Tapi lama-lama karena lu tanya gitu, lu perhatiin tiap hari, mungkin dia merasa ada juga yang perhatian sama gua, dia peduli sama gua, mungkin gua juga harus peduli sama dia. Pelan-pelan tapi muncul ya, ya nggak mungkin terus seminggu doang terjadi, mungkin Gak instan. bisa jadi itu anggota keluarga lu kan, ya lu harus tetap semangat dong buat merangkul dia. Itu bisa jadi butuh 6 tahun, ya 6 tahun, nggak bisa disingkat lagi gitu. Oke, berarti intinya introvert ini sebetulnya beda dengan antisosial, dan introvertnya lebih baik, punya value-nya sendiri gitu kan. Mulai tadi dari yang lu bilang ada orangnya analitis, observatif, gimana dia mengutamakan kualitas dalam menilai bukan kuantitas. Terus dia bisa jadi pendengar yang baik, bisa jadi teman yang baik, peduli meskipun mainnya sama itu aja gitu kan. Dan introvert ini enggak sepenuhnya dia pemalu ya kan. Betul. Dia tetap layaknya kita manusia biasa, makhluk sosial, tetap berinteraksi dengan orang lain, hanya saja bedanya introvert ini suka ngecas dalam kesendiriannya, Nah nyari betul, cara ketenangan. mengecas dirinya, memberikan semangat kepada dirinya itu dari dalam diri sendiri, bukan seperti ekstrovert yang dari luar gitu. Oke, terakhir deh, ada nggak yang mau lo sampein buat teman-teman di luar sana, buat introvert dan antisosial, termasuk mungkin ekstrovert dan ambivert di luar sana? Buat ekstrovert dan ambivert mungkin gini, ambivert ini kan setiap manusia itu kan pasti punya dua kepribadian ini, introvert dan ambivert, introvert dan ekstrovert. Cuma biasa lebih condong ke arah mana itu kita nggak tahu. Nah kadang ada yang hampir seimbang gitu dua kepribadian itu, ambivert namanya. Jadi buat orang-orang ambivert ya tentu berarti banyak dong cara ngecas diri kalian, cara menambahkan gairah pada diri kalian sendiri banyak. Misalnya terkadang lu butuh waktu di mana lu menyendiri, ada lu butuh waktu di mana lu butuh teman buat ngecas diri lu, ada. Jadi buat orang-orang ambivert ya harusnya itu lebih fleksibel daripada kedua pribadi lainnya. Jadi orang-orang ambivert di luar sana bantu teman-teman lu gitu. Ketika yang introvert punya masalah, bantu dia dalam menangkan cari tempat tenang, bantu. Ketika yang extrovert punya masalah, rangkul dia gitu. Buat orang extrovert, kita tahu lu butuh semuanya, tapi jangan terus-terusan. Lu juga harus mengerti kapan teman lu butuh menyendiri dan sebagainya. Buat misalnya lu dekat sama orang introvert, ya lu harus tahu kapan si introvert ini butuh waktu untuk menyendiri. Nggak terus-terusan, ya mungkin lu pengen ketemu teman, tapi dengan kepribadian lu kayak gitu berarti lu gampang punya teman baru. Jadi jangan selamanya lu deketin si introvert ini, kasihan kan dia lagi punya masalah lu tempelin terus, nangis dia. Butuh waktu juga kan. Makanya si introvert ini si extrovert ini kalau emang capek cari ketemu yang lain dulu. Mungkin si teman lu yang introvert Introvert ini butuh waktu sendiri juga gitu. Pasti seiring berjalannya waktu bakal baikan lagi, bakal ketemu lagi, bakal bisa main bareng lagi kayak gitu. Udah Sih. ada lagi yang mau sampein? Nggak ada, Cukup sih. Oke, kalau gitu mungkin kita udahin dulu ya obrolan kali ini soal kepribadian seorang. Sebenarnya asik banget gitu. Kayaknya kedepannya bisa nih lu nge-host di Adikarsa barengan sama gue jadi host selanjutnya. Boleh. Gue juga pengen ngasih tuh jadi host kayak, halo guys, balik lagi bareng kita di Adikarsa, Adika berkarya bersuara gitu kan. Asik. Coba itu kan gitu kan, pengalaman baru kayak gini. Oke, nanti Pengalaman baru. Mungkin itu kenapa orang bilang gue ekstrovert ya.
Boleh kali ya next time. Boleh. Oke, mungkin sekian dulu buat obrolan kali ini. Makasih banyak buat Abin udah mau datang di episode pertama di Karsa. Mahardika berkarya, Mahardika bersuara. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe YouTube BEM SMA ITH Shifa, sama jangan lupa follow TikTok, Instagram, dan juga Twitternya BEM SMA ITH Shifa biar kalian nggak ketinggalan lagi nih kalau kita ada konten-konten terbaru dari Badan Eksekutif Murid SMA ITH Shifa Putra gitu. Oke, mungkin sekian buat episode kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dadah.